selamat pagi anak-anak kami yang kami kasihi, yang kami cintai. Bagaimana kabar anak-anak kami semua? Ya, Miss percaya kalau anak-anak kami pasti sehat ya, kuat, ya bergembira, bersemangat kembali ya. Nah, apalagi anak-anak kami di masa libur ini pasti merayakan hari Natal bersama dengan keluarga, tahun baru bersama dengan keluarga. Mungkin saja juga ada yang berlibur dengan keluarga di masa-masa libur ini ya. Nah, hari ini kembali lagi kita dalam pembelajaran kita di tahun 2021 ini ya. Nah, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, Miss mau ajak anak-anak kami untuk berdoa terlebih dulu. Mari bersatu berdoa bersama dengan Miss. Bapa kami bersyukur buat kasih setiamu pagi hari ini, penyertaanmu di dalam hidup kami pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan sudah kami kasih kesehatan, Tuhan sudah kasih kekuatan ya Bapa, sukacita, damai, sejahtera. Kami bersyukur Tuhan semua karena kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Bapa yang baik, pagi hari ini juga Tuhan kami kembali lagi memulaikan pembelajaran kami Tuhan di tahun 2021 ini. Sebelum kami memulaikan pembelajaran kami, sebelum kami mengikuti belajar pagi hari ini, Tuhan tolong kami, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan ya Bapa. Kami mohon kepadamu kiranya Tuhan kasih kami hikmat, marifat, biarlah kami bisa menjadi anak yang pintar nanti Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Ya. Pembelajaran kita hari ini kita kembali mulai dalam pembelajaran 9. Ya, anak-anak kami buka di dalam buku cetak pembelajaran 9. Ya, kita belajar mengenai keluarga yang saling memaafkan. Ya, keluarga yang saling memaafkan. Ya, dalam pembelajaran hari ini Miss mau menjelaskan kepada anak-anak kami semua bagaimana kita menjadi anak-anak yang bisa memaafkan keluarga kita jika dalam keluarga kita terjadi kesalahan ya. Keluarga yang dimaksud di atas adalah keluarga dimanapun kita berada ya. Berikut Miss mau jelaskan kepada anak-anak kami keluarga kita di saat kita berada di rumah ya, bersama dengan orang tua kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, koko cici kita, keluarga kita ya. Itu adalah keluarga yang ada di rumah atau keluarga asli kita ya. Yang kedua adalah keluarga di saat kita berada di sekolah ya. Kalau kita juga datang ke sekolah itu termasuk keluarga kita ya. Yang ketiga keluarga di saat kita berada di gereja ya, atau di tempat-tempat kita beribadah ya. Anak-anak kami, kalau kita pergi ke gereja atau pergi beribadah, kita bertemu dengan teman-teman kita bertemu dengan orang banyak, itu termasuk keluarga kita ya, keluarga di dalam Tuhan ya. Yang selanjutnya adalah keluarga di saat kita berkumpul bersama dengan teman-teman kita. Mungkin kita sering berkumpul bersama dengan teman yang bermain sama kita, berkumpul dalam kelompok, mengerjakan tugas atau mengerjakan PR. Nah, kalau itu termasuk keluarga kita ya. Keluarga, sekali lagi Miss mau katakan, keluarga kita, keluarga di sini tidak hanya keluarga di rumah kita ya, tapi keluarga disebut dimanapun kita berada ya. Oke. Dalam keluarga kita diajarkan untuk saling mengasihi satu sama lain ya. Dalam keluarga kita diajarkan untuk saling mengasihi satu sama lain. Jika
kalau kita sudah menerapkan kasih terhadap keluarga kita, tentunya kita mudah untuk memaafkan atau mengampuni jika dalam keluarga kita terjadi kesalahpahaman. Ya, dasar dari kita gampang untuk memaafkan atau mengampuni keluarga kita, yaitu terlebih kita harus bisa saling mengasihi satu sama lain, ya. Nah, salah satu kita mengasihi keluarga kita adalah kita mau memaafkan atau mengampuni jika ada kesalahan satu sama lain di dalam keluarga, ya. Kalau anak-anak kami mau mengasihi keluarga kalian, mau mengasihi teman-teman kalian, mau mengasihi keluarga di dalam gereja, anak-anak kami harus bisa saling memaafkan, saling mengampuni jika ada kesalahan satu sama lain, ya. Yang selanjutnya adalah berikut contoh-contoh kita saling memaafkan atau saling mengampuni satu dengan yang lain di dalam keluarga kita. Nah, yang pertama adalah kalau orang tua, mungkin yang contohnya adalah mungkin orang tua pernah memarahi kita, ya. Orang tua pernah memarahi kita, mungkin kita pernah bersalah, ya. Mungkin kita pernah berkelahi dengan adik kita. Nah, tentu dalam sikap itu pasti orang tua memarahi. Nah, jika orang tua kita memarahi, jika orang tua di rumah memarahi anak-anak jika bersalah, anak-anak jangan marah kembali. Anak-anak harus memaafkan orang tua, ya, harus mengampuni orang tua. Jangan menyimpan amarah dan dendam di dalam hati, ya. Oke, yang selanjutnya adalah jika guru memarahi kamu, ya, karena berbuat kesalahan, atau suka jahilin teman, suka ganggu teman di saat belajar, pasti guru memarahi. Nah, kalau guru memarahi anak-anak, jangan marah kembali. Anak-anak harus bisa memaafkan dan mengampuni. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau ada teman yang berbuat, atau anak kami berbuat salah, atau ada teman yang berbuat salah kepada kamu. Nah, kamu harus bisa saling memaafkan. Kamu harus bisa saling mengasihi, ya. Itu adalah contoh saling memaafkan dan mengampuni di dalam keluarga. Selanjutnya adalah jika ada teman yang pernah meminjam pulpen sama kamu. Nah, temanmu ini tidak sengaja menghilangkan pulpen ini atau tidak sengaja merusak pulpen kamu. Nah, kamu harus, dia menyadari kesalahannya, dia mau minta maaf kepada kamu. Nah, kamu harus bisa memaafkan dia. Kamu jangan simpan atau kamu jangan marah kepada temanmu tersebut, ya. Nah, selanjutnya adalah jika ada teman yang tidak sengaja menjatuhkan barangmu atau tidak sengaja tidak sengaja merusak atau menghilangkan barang yang sudah dipinjam, ya, kamu jangan marah, ya. Kamu, jika dia datang sama kamu meminta maaf, kamu harus bisa mengampuni dia. Kamu harus memaafkan dia, ya. Dalam keluarga kita diajarkan untuk saling memaafkan dan saling mengampuni. Kalau kita sudah saling memaafkan, mengampuni, tentunya dalam keluarga ada damai sejahtera, ada kerukunan, dan terbentuk kasih di dalam keluarga kita, ya. Selanjutnya adalah pengertian pengampunan, ya, atau pengertian mengampuni atau memaafkan adalah seseorang yang tidak menyimpan marah atau kebencian atau dendam kepada
orang lain, atau kepada keluarga kita, atau kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, atau kepada siapa saja yang pernah berbuat kesalahan dengan kita. Ya, itu adalah pengertian mengampuni atau memaafkan. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan kebencian atau menyimpan amarah. Ya, ada dalam kitab, ya, di dalam kitab Efesus 4 ayat 26 mengajarkan kepada kita agar amarah kita jangan berlarut-larut, ya, dan harus cepat untuk berdamai dan rukun, ya. Kenapa kita diajarkan itu? Supaya keluarga kita tetap utuh, supaya keluarga kita tetap ada kerukunan, ada kebahagiaan, dan ada sukacita, ya. Nah, kalau ada anak-anak kami atau ada anak-anak kami yang suka menyimpan dendam, suka tidak memaafkan teman, itu adalah salah satu dosa. Ya, itu adalah salah satu dosa yang Tuhan tidak suka. Ya, karena Tuhan tidak suka dendam, Tuhan tidak suka kebencian, Tuhan tidak suka orang yang marah-marah, ya. Nah, mari anak-anak kami pagi hari ini harus belajar untuk saling memaafkan, saling mengampuni satu dengan yang lain, terlebih-lebih di dalam keluarga kita. Ya. Terus jika kita mau mengampuni kesalahan orang lain, maka dalam keluarga pasti tercipta hidup rukun. Ya, kalau dalam keluarga kita ada saling mengasihi satu sama lain, memaafkan, mengampuni, pasti keluarga itu adalah keluarga yang rukun, keluarga yang bahagia. Nah, keluarga yang bahagia, yang rukun, itulah yang Tuhan kehendaki bagi anak-anak kami dan juga bagi keluarga kita semua. Ya, yang selanjutnya adalah seseorang yang tidak mau memaafkan atau mengampuni kesalahan orang lain, berarti dia sedang membentuk dosa di dalam dirinya. Ya, kalau ada anak-anak yang tidak mau mengampuni orang lain, tidak mau memaafkan orang lain, maka itu termasuk ciri-ciri anak yang tidak mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Ya, karena Tuhan tidak mau anak-anak yang tidak mau mengampuni orang lain, tidak mau memaafkan orang lain, ya, tidak mau mengasihi orang lain. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjadi teladan terlebih dulu kepada kita semua. Tuhan sudah mengampuni kesalahan kita. Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita. Maka daripada itu Tuhan juga mau kepada kita semua, kepada anak-anak kami semua, agar saling mengampuni dan saling memaafkan. Ya. Oke, selanjutnya adalah perbuatan tidak mengampuni adalah, sekali lagi Miss katakan, adalah itu termasuk perbuatan dosa. Nah, dosa Tuhan tidak suka. Ya, dosa Tuhan tidak senang, karena dosa bertentangan dengan Tuhan, ya. Karena Tuhan kita tidak melakukan dosa, ya. Oke, berikut cara kita mempraktikkan sikap dan perbuatan memaafkan dalam keluarga, yaitu yang pertama, ya, sampaikanlah kepada orang tua, temanmu, dan sahabatmu yang pernah bersalah kepada kamu. Ya, artinya jika ada temanmu yang pernah bersalah,
ya, atau yang pernah melakukan kesalahan, atau keluarga atau orang tua atau kakak adik, kamu harus menyampaikan kesalahan mereka kepada mereka supaya mereka mengerti kesalahan mereka. Nah, kalau mereka sudah mengerti, tentunya mereka pasti tidak mau melakukan lagi kesalahan yang sama. Ya, itu adalah contoh mempraktikkan sikap saling memaafkan dan saling mengampuni. Ya, yang selanjutnya adalah tidak menyimpan dendam. Nah, itu contoh praktik kita mempraktikkan sikap saling memaafkan, saling mengampuni terhadap yang lain di dalam keluarga kita. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan amarah. Ya, yang selanjutnya adalah belajar untuk memaafkan orang tua, saudara yang bersalah kepada kamu. Jika mereka meminta maaf kepada kamu, kamu harus memaafkan. Ya, begitu juga sebaliknya. Jika kamu juga pernah melakukan kesalahan kepada orang tua kamu, ya, pernah kamu buat orang tua marah, pernah kamu buat orang tua emosi, kamu harus minta maaf sama orang tua, ya. Juga begitu juga dengan keluarga. Mungkin kamu pernah melakukan kesalahan dengan temanmu, suka jahilin, kamu harus minta maaf supaya dalam keluarga terjalin saling memaafkan, saling mengampuni satu sama lain. Jika saling mengampuni, saling memaafkan, maka dalam keluarga tercipta kerukunan dan ada saling mengasihi satu sama lain. Itulah pentingnya kita harus saling mengampuni dan saling memaafkan di dalam keluarga kita, ya. Oke, yang selanjutnya adalah berikut, ya, contoh tokoh Alkitab yang mau memaafkan dan mengampuni kesalahan saudaranya, kesalahan keluarganya. Adalah yang pertama Esau dan Yakub. Nah, Esau dan Yakub ini adalah saudara kembar. Nah, di antara Esau dan Yakub ini pernah terjadi kesalahan, ya. Waktu Yakub mengambil hak sulung kakaknya Esau. Nah, tentunya karena Yakub sudah mengambil hak sulung kakaknya, pasti Esau marah. Pasti Esau timbul kebencian kepada Yakub. Nah, anak-anak, mereka sekalipun sudah pernah terjadi kesalahan, saling marah, saling membenci, iri, tapi tidak berlarut dalam kemarahan. Mereka tidak berlarut dalam kebencian. Nah, Esau dan Yakub kembali berdamai. Mereka saling berpelukan, ya. Nah, mungkin kalau seperti itu kita harus ambil contoh, ya, di dalam keluarga kita. Ya, kalau dalam keluarga pernah terjadi kesalahan atau menyakiti satu sama lain atau membenci satu sama lain, berantem sama adik, kakak, harus cepat-cepat saling mengampuni, harus cepat-cepat saling memaafkan, berpelukan. Karena itulah yang Tuhan suka terjadi di dalam keluarga kita. Ya, seperti kepada Yakub dan Esau, mereka saling mengampuni kesalahan satu sama lain. Ya, yang kedua adalah Yusuf dan kakak-kakaknya. Nah, adik-adik, Yusuf ini awalnya dia suka disakiti sama saudara-saudaranya. Dia pernah juga mau dibunuh sama saudaranya, bahkan dia dijual sama saudaranya. Tapi Yusuf tidak menyimpan dendam. Yusuf tidak menyimpan amarah kepada kakak-kakaknya. Ya, Yusuf tetap mengasihi keluarganya, kakak-kakaknya. Yusuf tetap mengampuni, memaafkan kesalahan kakak-kakaknya yang sudah pernah bersalah kepada dia. Ya, karena itu adalah contoh keluarga yang perlu kita contoh, ya, di dalam keluarga kita. Dalam keluarga Tuhan tidak suka kalau ada saling marah, saling benci, saling marah, saling dendam satu sama lain. Tuhan mau keluarga yang saling memaafkan, yang saling mengampuni. Ya, mari kita contohin keluarga Yakub dan Yusuf ini yang ada di dalam Alkitab. Ya,
Oke, yang selanjutnya adalah dampak jika kita tidak mau memaafkan kesalahan saudara, teman ataupun orang tua, yaitu yang pertama, ya, adanya kebencian satu dengan yang lain, ya. Yang kedua, timbul rasa iri hati. Yang ketiga, timbul rasa amarah, ya, cepat emosi, ya. Yang selanjutnya adalah hati kita tidak tenang, hati kita tidak damai, hati kita tidak bersukacita. Yang selanjutnya adalah tidak ada kerukunan, kebahagiaan, kasih di dalam keluarga. Nah, adik-adik, itu adalah Tuhan tidak mau terjadi di dalam keluarga kita. Nah, itu dampak yang tidak mau memaafkan keluarga, tidak mau mengampuni keluarga. Jika ada kesalahan, itu tadi Miss katakan ada kemarahan, ada kebencian, ada dendam, ya, tidak ada damai dalam hati, tidak ada sukacita dalam hati. Ya, pasti hal itu tidak kita senangin kan terjadi di dalam keluarga kita. Nah, dengan itu Miss mau tegaskan kepada anak-anak kami, kalian harus jadi anak-anak yang suka memaafkan dan mengampuni kesalahan teman-teman kita atau keluarga kita, ya. Selanjutnya adalah iri, kebencian, marah adalah hal, sekali lagi Miss katakan, adalah itu hal yang Tuhan tidak senangi. Itu hal yang benar-benar Tuhan tidak berkenan, ya, karena Tuhan tidak pernah membenci orang, Tuhan tidak pernah memarahi orang dengan berlarut-larut, ya, Tuhan tidak pernah menyimpan dendam. Nah, dengan itu kita juga harus bisa menjadi sama seperti Tuhan kita, ya, kita harus bisa meneladani Tuhan kita, ya. Oke, selanjutnya adalah keluarga yang Tuhan kasihi, keluarga yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan berkenan adalah keluarga yang damai dan rukun. Ya, sekali lagi Miss katakan, jika kamu mau keluarga kamu damai, rukun, berbahagia, ada kasih di dalamnya, kamu harus bisa saling mengampuni satu sama lain jika saling berbuat kesalahan, ya. Oke, baik, pembelajaran kita pagi hari ini sampai di sini saja, ya. Miss mau kepada anak-anak kami, mari dengarkan video ini dari atas sampai selesai supaya anak-anak kami mengerti dan paham dengan pembelajaran hari ini. Ya, kita belajar hari ini tentang keluarga yang saling memaafkan, keluarga yang saling mengampuni. Ya, Miss harap kepada anak-anak kami, jadilah anak-anak yang suka mengampuni kesalahan orang, suka memaafkan kesalahan orang lain. Dan begitu juga kalau misalnya ada temanmu yang tidak mau memaafkan, ya, tidak mau mengampuni kesalahan orang, kamu harus ingatkan dia, kamu jangan begitu, ya, kamu harus bisa mengampuni, kamu harus bisa memaafkan, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan anak-anaknya, ya. Oke, pagi hari ini Miss kembali ingatkan kepada anak-anak kami semua, anak-anak mari tetap jaga kesehatan, ya, tetap bersemangat di dalam belajar, tetap bersemangat dalam mengerjakan TPS atau tugas yang dikasih sama guru-guru, ya, tetap jadi anak yang menghormati orang tua, ya, tetap jadi anak yang baik dan pintar, ya. Miss ingatkan kembali, jangan suka dulu berlibur ke mana-mana, ya, kita harus bisa menjaga kesehatan, ya. Oke, sekian dan terima kasih pembelajaran pagi hari ini dan pertemuan kita hari ini. Kembali lagi kita bertemu di minggu depan. Shalom, bye-bye.